Oke, generasi berganti janjinya ditepati. Oke, teman-teman saya mau memulai dengan satu pertanyaan ya. Nanti boleh dijawab di chat ya. Oke, boleh slide selanjutnya. Adakah di antara teman-teman yang pernah mengalami diingkari janji? Boleh dong dijawab di chat. Mengalami diingkari janji. Ada orang pernah berjanji ke teman-teman, oh pernah ya, pernah. Oh saya, oke. Oh banyak ya. Jadi pernah ya, pasti semuanya pernah ya. Kenapa? Karena manusia itu, oke, thank you. Ya, karena manusia itu ya berdosa ya. Jadi manusia itu sangat mungkin untuk entahkah dia lupa dengan janjinya atau entahkah dia kemudian tidak sanggup untuk menepati apa yang pernah dijanjikannya. Ya, atau bisa juga sebenarnya sanggup, tidak lupa, tetapi kemudian sengaja tidak mau menepati apa yang pernah dijanjikannya ya. Ada banyak alasan. Lalu pertanyaan selanjutnya sebenarnya begini, pernah nggak teman-teman itu mengalami ada orang pernah berjanji kepada teman-teman, tapi itu sudah lama sekali dan teman-teman mungkin sudah melupakan janji itu, tapi tiba-tiba orang itu menepati janjinya setelah sekian tahun mungkin, atau sekian belas tahun, sekian puluh tahun kayaknya enggak ya, karena usia tahun masih belasan tahun. Ada yang pernah mengalami begitu? Sudah lama sekali, tetapi orang itu ingat janjinya, bahkan teman-teman sendiri tidak ingat. Seandainya ada yang pernah mengalami seperti itu, pasti, oh ada, Devia, oh itu luar biasa. Perasaannya pasti senang sekali kan? Oh pernah, oh mantap, mantap, ini ya. Itu pasti menggembirakan. Atau mungkin juga ada kekaguman ya, aduh kok dia masih ingat janjinya padahal aku sudah lupa atau aku sudah tidak mengharapkan itu lagi, tapi dia ingat janjinya. Itu pasti peristiwa yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang satu janji yang pernah Allah ucapkan selama ribuan tahun dan Allah tidak melupakannya. Allah memang menepatinya setelah sekian ribu tahun kemudian, tetapi sepanjang ribuan tahun kemudian itu Allah terus-menerus mengingat janjinya, dia tidak melupakan itu, dan dia kemudian menceritakan terus perjanjiannya itu bahwa kelak akan ditepati. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita berpetualangan di dalam kitab suci. Ya, kita akan banyak buka ayat. Yang pertama dimulai dari Kejadian pasal 3. Teman-teman, perkataan ini diucapkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pilihan Allah hanya ada dua. Allah mempertahankan manusia itu, Adam dan Hawa dan keturunannya nanti, tetapi dengan syarat harus menebusnya, dan penebusan itu harus melalui satu penderitaan ya, satu kematian. Atau Allah ya sudah melenyapkan saja manusia itu, Adam dan Hawa dan keturunannya, sehingga Allah tidak perlu melakukan satu tindakan untuk menebus. Nah, tetapi ternyata Kejadian pasal 3 ayat 15 menunjukkan kepada kita Allah memilih untuk menebus manusia. Teman-teman, perkataan ini kalau kita mengikuti sejarah di dalam kitab suci, nama-nama lamanya usia nama-nama itu dari generasi ke generasi ditarik sampai peristiwa ini, ada yang kemudian mengatakan kira-kira ini terjadi di tahun 4004 sebelum Masehi. Berarti ini bukan hampir, tetapi ini lebih dari 6.000 tahun yang lalu ya teman-teman ya.
Allah berkata demikian kepada Adam dan Hawa dan kepada si ular, si iblis itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini, antara your seed sebenarnya ya, benihmu ya dan her seed, keturunannya, ya, keturunan perempuan ini ya. Jadi dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu berbicara tentang kekalahan telak, bahwa iblis akan diremukkan kepalanya, itu bahasa simbolis teman-teman, yang mengatakan iblis akan dikalahkan, karena ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka mereka menjadi hambanya iblis. Mereka dikalahkan oleh iblis, mereka menjadi tawanannya iblis. Jadi suatu waktu kelak iblis akan dikalahkan, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi proses pengalahan itu melalui si iblis itu meremukkan tumit, itu bahasa simbolis, teman-teman. Artinya satu penderitaan, yaitu yang dialami Yesus di kayu salib ya. Teman-teman, kata keturunannya, keturunan perempuan itu di dalam bahasa Ibrani itu mengandung pengertian, karena bahasa Ibrani itu punya gender, bahasa Indonesia nggak punya gender ya. Bahasa Inggris masih punya gender ya. Gender ini kata maskulin atau ini feminim misalnya gitu. Nah, itu maskulin, teman-teman ya. Lalu juga bentuknya tunggal, bukan plural. Jadi itu mengacu kepada satu keturunan laki-laki. Kira-kira gitu. Dan itu mengacu kepada Yesus. Teman-teman, 6.000 tahun yang lalu ya, itu digenapi kemudian 4.000 tahun kemudian memang ya. Sekitar 4.000 tahun kemudian. Mari kita melihat slide berikutnya. Teman-teman, janji itu kemudian diulang. Ya. Pada tahun 1921 sebelum Masehi, itu berarti lebih dari 2.000 tahun kemudian, ya Allah mengingatkan perjanjian itu kepada manusia, kepada Abraham waktu itu ya. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah mengatakan olehmu Abraham, olehmu, oleh hidupmu, nanti semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, Allah mau mengatakan bahwa semua manusia di seluruh bumi ini akan beroleh berkat oleh karena Abraham. Berkat yang bisa diterima oleh semua kaum di muka bumi itu adalah berkat keselamatan yang nanti ada pada Kristus ya. Lalu beberapa puluh tahun kemudian janji itu diulang kembali kepada Abraham dan dipersempit. Lalu dikatakan di Kejadian 22 ayat 18, ya berarti itu tahunnya kira-kira 1872 sebelum Masehi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yang dimaksud itu Kristus. Sama seperti tadi dijanjikan kepada Hawa. Keturunan perempuan ini, satu laki-laki, itu akan mengalahkan iblis. Tetapi dia sendiri akan mengalami penderitaan, ya, dilambangkan dengan diremukkan tumitnya. Sekarang jalur itu kan dari Adam Hawa, kan keturunannya banyak sekali ya teman-teman ya. Lalu Tuhan membatasi itu, dikasih tahu oleh keturunannya Abraham. Jadi Sang Mesias itu akan lahir dari keturunannya Abraham. Sang Mesias yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Oke, mari kita lihat berikutnya ya. Kita tadi sudah ini di 1800-an sebelum Masehi. Sekarang kita melihat janji itu diteruskan lagi kepada keturunannya Abraham, yaitu Yakub. Kan Abraham kemudian punya anak Ishak itu ya. Sebenarnya ada anak yang lainnya dari Hagar, Ismail, tapi keturunan itu akan lahir dari si Ishak. Lalu Ishak punya anak ya Esau dan Yakub. Dan Tuhan mengatakan bahwa keturunan yang akan menjadi berkat itu Sang Mesias itu bukan dari Esau tapi dari Yakub ya. Nah, ini kira-kira di tahun 1689 ya. Kemudian Tuhan berbicara lewat Yakub kepada Yakub kan punya 12 anak itu ya. Nah, kepada anaknya di antara 12 anak itu lalu dia berbicara kepada Yehuda.
Ya, salah satu namanya itu Yehuda anaknya. Dia berkata demikian, setiap anak itu ditumpangi tangan, didoakan, lalu Tuhan bicara lewat Yakub ya. Nah, ketika berdoa untuk Yehuda, salah satu anaknya, teman-teman, Yakub berbicara begini. Ya, ini perkataan Allah yang lewat Yakub ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan ya tidak akan beranjak dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi Allah memberitahu bahwa suatu saat akan ada pribadi ya yang akan berhak mendapatkan tongkat kerajaan itu, lambang pemerintahan, tongkat kerajaan itu menjadi raja. Teman-teman, di dalam kitab suci, Mesias itu digambarkan salah satunya sebagai raja ya. Walaupun nanti penggambaran lainnya itu juga sebagai, kan dia digambarkan singa, ya dengan kegarangannya, keberaniannya, singa dari Yehuda. Ya ini dia. Ya. Tetapi juga dia digambarkan seperti hamba. Nanti di kitab Yesaya, penggambaran sisi lainnya itu diperlihatkan Mesias itu sebagai hamba. Dia digambarkan sebagai anak domba. Ya, Yohanes Pembaptis juga mengatakan begitu. Itu dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, tetapi ini di 1689 sebelum Masehi, janji itu diulang lagi. Jadi ini akan lahir dari keturunan Yakub, dan dari keturunan Yakub itu dari keturunan Yehuda. Ya, dari keturunannya Yehuda. Tonton perhatikan, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, Allah tidak melupakan janjinya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menggenapkan, memberikan Mesias itu bagi manusia ya. Mari kita lihat zaman berikutnya. Nah, teman-teman, apakah ada yang boleh membacakannya dari 2 Samuel 7 ayat 16? Ini sekarang di tahun 1042 sebelum Masehi. Dari keturunan Yehuda itu, teman-teman, kemudian lahirlah Raja Daud. Ya, Daud itu dari suku Yehuda. Nah, kepada Daud ini diberikan satu janji. Ada yang bisa membacakan untuk kita semua? 2 Samuel 7 ayat 16. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Saya tampilkan yang bahasa Inggris. Your house and your kingdom will endure forever before me. Ya. Teman-teman, Tuhan berkata kepada Daud lewat Nabi Nathan ya. Hei Daud, ya, ini loh rumahmu dan atau keluargamu dan kerajaanmu itu akan bertahan selama-lamanya di hadapanku. Your throne will be established forever. Dan tahtamu ya, itu akan tegak untuk selamanya. Teman-teman, kita tahu bahwa Daud kan mati. Tahtanya tidak tegak kan karena tahtanya harus diwariskan kepada anaknya Salomo. Salomo mati, tahtanya juga diwariskan, pecah malah kerajaannya jadi dua ya. Yang 2 suku ikut anaknya Salomo, lalu yang 10 suku ikut musuhnya. Ya, tetapi kenapa janji ini dikatakan? Janji ini tidak sedang ngomongin tentang tahta secara politis, raja yang di dunia ini. Tapi ini berbicara bahwa Sang Mesias, raja di atas segala raja, ya, itu akan lahir dari keluarga Daud. Dari suku Yehuda itu kan banyak sekali keturunannya. Lalu dari keluarga Daud ini. Nah, Tuhan memberitahu dari keluarga Daud inilah yang akan muncul Mesias. Yang tahtanya will be established forever. Yang tahtanya itu akan tegak selama-lamanya. Yang kerajaannya itu will endure forever before me. Akan bertahan selama-lamanya di hadapan Allah. Karena kerajaan Allah di mana Sang Kristus ya itu menjadi rajanya, teman-teman, itu akan bertahan selama-lamanya, tidak akan dikalahkan oleh apapun. Nah, teman-teman, kita sudah lihat dari tahun 4004 sebelum Masehi, sekarang sudah sampai tahun 1042 sebelum Masehi.
Kita sudah melewatkan kira-kira hampir 3.000 tahun ya, dan Allah mengulang-ulang janjinya itu sembari menunggu waktu untuk menggenapkan perjanjiannya. Mari kita lihat zaman berikutnya. Boleh slide selanjutnya. Ya, kita lihat sekarang di zaman Nabi Yesaya, perkataan ini kira-kira atau dinubuatkan itu tahun 740 sebelum Masehi. Jadi ini beda kira-kira 300 tahun dari zaman Daud itu ya. Nah, Yesaya menubuatkan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, yang itu bisa diartikan seorang perawan, teman-teman. Perawan ya, orang yang masih perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman, nubuatan ini ditujukan untuk siapa gitu. Nah, barulah kita mengetahui kalau kita membaca di kitab Matius, teman-teman, perhatikan di slide sebelahnya itu, Matius pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23, itu malaikat Tuhan berbicara ya, berbicara kepada apa itu Maria ya, kalau saya tidak salah ya. Hal itu terjadi, jadi Maria engkau akan hamil oleh Roh Kudus, bukan oleh laki-laki. Nah, lalu malaikat Tuhan itu bilang hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi sang malaikat itu mengutip perkataannya Yesaya. Jadi kalau ini misalnya terjadi di tahun 4 sebelum Masehi, itu berarti sang malaikat itu mengingat apa yang dikatakan lebih dari 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Apa yang dulu pernah Yesaya ucapkan, itu akan digenapkan oleh kelahiran anak ini yang engkau kandung itu. Ya, sesungguhnya anak darah itu engkau, hei Maria. Yang sebenarnya anak darah itu bisa dimaknai perawan, teman-teman, di dalam bahasa Ibrani. Seorang perawan, engkau akan mengandung bukan karena berhubungan suami istri dengan seorang laki-laki, tapi karena Roh Kudus membuat engkau mengandung. Teman-teman perhatikan, ini sekarang sudah sampai di itu ya, di tahun kira-kira 4 atau 5 sebelum Masehi ini ya. Nah, mari kita lihat yang Yesaya lagi ya, slide berikutnya. Masih di tahun yang sama kira-kira ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya akan disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sifat-sifat yang akan dimiliki, ya, dimiliki oleh Sang Mesias nanti ya. Dikatakan lambang pemerintahan itu akan ada di atas baunya. Kita ingat apa yang dikatakan Allah lewat Yakub ya. Ya, apa itu lambang pemerintahan akan ada pada keturunan Yehuda itu. Tongkat kerajaan akan ada pada keturunan Yehuda ya. Tapi juga dikatakan dia adalah raja damai. Ya. Karena kalau kita membaca di dalam suratnya Paulus tentang Yesus Kristus, maka Paulus menuliskan kata-kata ini. Dan oleh dialah, ya, oleh Yesuslah sang Mesias itu, ia yaitu Allah Bapa, ya, jadi oleh Sang Kristuslah Allah Bapa itu memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Sang Raja Damai itu kemudian disebut oleh Paulus, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Yesaya. Dia Raja Damai, karena dialah yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Dan pendamaian itu dikerjakan dengan darah di kayu salib itu ya. Tentu luar biasa sekali ya. Mari kita lihat berikutnya sekarang ya.
Nah, ini masih Yesaya, tetapi di beberapa puluh tahun kemudian ya. Kalau tadi 740, ini kira-kira 15 tahun kemudian Yesaya masih hidup dan dia kemudian juga menubuatkan perkara lain ya. Ya, in love, a throne will be established. Di dalam kasih ya, satu mahkota, satu tahta, satu throne ya, satu tahta itu akan ditegakkan. In faithfulness, a man will sit on it. Di dalam kesetiaan, seseorang akan duduk di atas tahta yang ditegakkan itu, yang ditegakkan dalam kasih tadi. Ya, teman-teman, tahta yang diduduki Kristus itu tahta yang ditegakkan karena kasih. Karena kasihnya Bapa kepada manusia yang berdosa supaya diselamatkan. Ya. In faithfulness, a man will sit on it. Ya. One from the house of David. Tetap perhatikan, ya, seseorang akan dengan setia duduk di atas tahta itu. Dan orang itu adalah dari the house of David, dari keturunan Daud. Teman-teman lihat, 300 tahun sebelumnya, ya Allah pernah berjanji kepada Daud ya, bahwa keturunanmu itu akan tahtanya tidak akan berakhir ya. Jadi diulang lagi di zaman Yesaya. Seseorang yang akan berasal dari keluarga Daud. One who in judging seeks justice. Seseorang yang ketika dia menghakimi, maka dia akan menghakimi dengan adil. And speaks the cause of righteousness. Dan dia akan menegakkan kebenaran. Dia akan melakukan apa yang benar, apa yang adil itu ya. Teman-teman perhatikan di dalam Lukas, itu malaikat itu juga berbicara ya tentang Yesus. Dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jadi diulangi lagi. Kira-kira 700 tahun kemudian kepada Maria dan kepada Yusuf, diulangi lagi perkataan itu. Inilah keturunan Daud itu ya. Inilah orang yang akan mewarisi tahta Daud yang tahun 1000 sebelum Masehi dulu pernah dijanjikan kepada Daud, yang 300 tahun kemudian di zaman Yesaya diulang lagi janji itu. Ya. Dikatakan ya ini nanti ya akan mewarisi itu ya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ya, your throne will endure forever. Tahtamu akan bertahan selama-lamanya. Diulang lagi, teman-teman. Menjelang kelahiran Yesus ini. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, teman-teman, mari kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini sekarang di zaman Nabi Mika ya teman-teman. Ya, Nabi Mika itu hidup kira-kira 720 sebelum Masehi. Di kisaran tahun itu dia berbicara atas nama Tuhan. Dia berbicara kepada Bethlehem tentang Bethlehem Efrata. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, ya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hei Bethlehem, akan lahir di tempatmu itu seseorang yang akan memerintah Israel. Orang ini permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan itu berbicara tentang dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah sang alfa itu, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah Allah yang mengambil rupa manusia. Dialah Mesias yang dijanjikan kepada Adam Hawa, kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yesaya. Sekarang Mika mengulangi itu. Dia akan dilahirkan di Bethlehem. Bahkan tempat kelahirannya pun ditunjukkan. Teman-teman, Yesus itu orang Nazaret, orang tuanya ya. Maria dan Yusuf itu tinggal di Nazaret.
Tetapi luar biasanya, dengan cara yang sedemikian rupa Allah mengatur, sehingga pada waktu itu kaisar yang bertahta pada saat itu, Kaisar Agustus, memaksakan untuk diadakan satu sensus di mana setiap orang harus pulang ke negeri nenek moyangnya. Teman-teman, keluarga Daud itu disebut berasal dari Bethlehem ya. Mereka tinggal di Bethlehem dulunya. Makanya karena itu Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, teman-teman, untuk sensus. Dan ketika di Bethlehem itulah Maria melahirkan. Sehingga Sang Kristus, Sang Mesias itu dilahirkan di Bethlehem. Menggenapkan apa yang dikatakan Nabi Mika. Tentu luar biasa sekali ya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kira-kira 200 tahun sesudah itu ya, tahun 555 sebelum Masehi, perjanjian itu juga diulang lagi kepada Nabi Daniel. Ya, Daniel menuliskan dalam tulisannya penglihatan yang dia terima pada waktu itu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Teman-teman ingat kalau teman-teman baca kitab-kitab Injil, Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, ya. Dan Yesus mendeklar dirinya sebagai anak manusia itu sebagai penggenapan dari ini yang dilihat oleh Daniel ya. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, ini kepada Allah Bapa berarti ya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia itu, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Teman-teman, unsur-unsurnya ada lagi. Ini akan jadi raja yang kekuasaannya melampaui segala bangsa, dan tahtanya tidak akan musnah. Tahtanya itu kekal. Karena dia sendiri memang Allah yang mengambil rupa manusia. Ya, 500 tahun lebih ya, sebelum janji itu digenapkan di dalam Yesus. Diulang terus. Teman-teman, kira-kira tahun 400-an sebelum Masehi, bangsa Israel itu dibawa pulang dari pembuangan di Babel ya. Mereka balik ke Yerusalem, ke tanah Yehuda. Lalu mereka memulai lagi satu kehidupan sebagai bangsa yang habis dari pembuangan. Lalu 400 tahun lamanya setelah masa pulang dari pembuangan itu, mereka memasuki satu masa di mana Tuhan tidak menghadirkan seorang nabi sama sekali. Itulah yang disebut sebagai masa-masa sunyi bagi bangsa itu. 4 abad lamanya, kira-kira 400-an tahun lamanya. Tidak ada suara lagi. Sampai kemudian muncullah Yohanes Pembaptis dan lahirlah Yesus itu sendiri. Oke, next. Teman-teman, di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, ketika Paulus melihat runtutan sejarah seperti yang kita lihat baru saja ini, teman-teman, kemudian Paulus menyimpulkan dengan satu pernyataan, dengan satu kalimat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Dan seterusnya. Jadi ketika kemudian Yesus dilahirkan, ya kira-kira di tahun 3 atau 4 sebelum Masehi, Paulus melihat itu sebagai setelah genap waktunya. Ya, kemudian Mesias itu diutus, dilahirkan dari seorang perempuan. Menggenapi apa yang pernah dijanjikan 4.000 tahun sebelumnya kepada Adam dan Hawa. Keturunan perempuan ini, ya, seorang laki-laki yang akan meremukkan kepalamu, hei iblis. Ya, itu yang kemudian diulang-ulang. Janjian itu diulang-ulang dari abad ke abad.
Dan Paulus menuliskan setelah genap waktunya. Teman-teman, 4.000 tahun bukanlah waktu yang singkat. Allah bukan lalai terhadap janjinya, bukan tidak sanggup atau tidak mau menggenapi janjinya. Tetapi Allah menunggu waktu yang tepat di dalam pandangan matanya. Sampai di waktu itu kemudian dia mengutus Mesias itu lahir ke dunia. Di dalam suratnya yang lain kepada jemaat Kolose, dia menuliskan demikian, I have become its servant by commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. Aku ini telah menjadi pelayannya, pelayan Injil itu. By the commission God gave me. Dengan perintah yang diberikan oleh Allah sendiri kepadaku. To present to you the word of God in its fullness. Untuk menyampaikan kepadamu firman Allah itu dalam segala pemenuhannya. Firman yang mana? Dia menjelaskan the mystery that has been kept hidden for ages and generation. Firman yang kusampaikan tentang kelahiran Sang Kristus itu adalah sebuah misteri yang telah tersimpan dan tersembunyi berabad-abad lamanya. Has been kept hidden for ages. Telah tersembunyi berabad-abad lamanya. Dan dari generasi ke generasi. Generasi terus berganti. Generasi terus berganti. Tapi Allah tidak melupakan janjinya. Dan kemudian Allah menggenapkan janjinya itu. Di zaman Yesus lahir itu. But is now disclosed to the saints. Tetapi sekarang misteri yang berabad-abad itu diungkapkan kepada orang-orang kudus. Juga kepada teman-teman, kepada saya. Teman-teman, kelahiran Yesus adalah penyingkapan dan penggenapan rahasia Allah yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Satu perjanjian yang Allah pernah nyatakan. Bukan dia lupa, bukan dia tidak sanggup, bukan dia tidak mau menggenapkan itu. Tapi dia menanti waktu yang tepat. Dari zaman Adam dan Hawa, kepada Abraham, kepada Yakub, Yehuda, kepada Daud, Yesaya, Mika, Daniel, sampai penggenapannya. Teman-teman, Allah tidak melupakan perjanjiannya. Dia begitu setia dengan perjanjian. Teman-teman, kenapa kemudian Yesus harus dilahirkan di zaman itu? Yaitu menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua. Kenapa tidak di zaman sekarang? Ketika internet begitu masif, bukankah lebih mudah ya ketika internet sudah masif sekali, sosial media masif sekali, maka pemberitaannya gampang. Dibanding zaman dulu ya kita tidak tahu. Kita tidak benar-benar punya jawaban itu. Kelak ketika kita datang kepada Allah di surga, kita bisa bertanya, kenapa? Kenapa? Tidak di zaman sekarang atau di zaman-zaman sebelumnya. Tetapi teman-teman, generasi terus berganti, janjinya ditepati. Teman-teman, Natal adalah peristiwa yang begitu agung, bukan peristiwa yang meaningless, tanpa makna, tapi itu peristiwa yang meaningful, peristiwa yang penuh makna, satu peristiwa yang adalah penggenapan dari satu rahasia agung, dari satu janji yang begitu besar di 4.000 tahun sebelumnya. Dan kita yang hidup 2.000 tahun sesudah, kira-kira lebih dari 2.000 tahun sesudah peristiwa kelahiran Mesias itu, kita tetap melihat kebesaran dari peristiwa itu dan kita merayakannya. Terpujilah Tuhan, teman-teman, Allah setia dengan janjinya. Teman-teman, kalau engkau merayakan Natal, ingatlah itu peristiwa yang maha besar, itu peristiwa yang luar biasa sekali. Ada rahasia besar yang sedang disingkapkan di situ. Sang Allah anak menjelma menjadi manusia dan diam di tengah manusia. Teman-teman, selamat merayakan Natal, menghayati makna Natal, dan teruslah setia untuk menggemakan Kristus yang sudah lahir di bumi ini. Karena untuk manusialah Kristus lahir, untuk menebus dosa manusia, dia hadir di bumi ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
firman-Mu sore ini. Terima kasih untuk kami melihat betapa ajaibnya Natal itu. Penggenapan perjanjian yang ribuan tahun lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenangnya kembali, merayakannya. Biarlah kekaguman ini kami nyatakan di dalam syukur hormat kami kepadamu, tapi juga kami nyatakan di dalam kesediaan kami dan kemauan kami yang besar untuk menceritakan Kristus yang sudah lahir di bumi ini kepada orang-orang lain, supaya mereka pun beroleh berkat yang Engkau janjikan, keselamatan yang akan Engkau berikan di dalam Kristus dan hanya melalui Kristus. Terpujilah namamu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat Natal, teman-teman. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan